Ronda malam. Malam itu, desa kecil di pinggir hutan tampak damai, namun ada sesuatu yang membuat suasana terasa janggal. Bulan purnama menggantung tinggi di langit, memancarkan cahaya lembut yang menerangi jalan setapak dan pepohonan. Namun, seiring berjalannya waktu, kesunyian malam itu semakin mendalam, seolah ada sesuatu yang bersembunyi di balik bayang-bayang. Pak Joko, seorang lelaki parubaya dengan postur tubuh yang kekar, berdiri di depan rumahnya, menatap ke arah hutan yang gelap. Ia mengenakan jaket tebal dan topi untuk melindungi dirinya dari udara malam yang dingin. "Sudah siap, Sadi. Ronda malam ini harus lebih waspada," katanya kepada sahabatnya yang sedang merapikan peralatan ronda. Pak Sadi, pria bertubuh sedang dengan senyum yang selalu menghiasi wajahnya, mengangguk. "Tentu, Joko, kita harus menjaga desa dari hal-hal yang tidak diinginkan." Ia meraih senter dan sekotak korek api, lalu menyalakan rokoknya. Asap yang mengepul membuatnya terlihat lebih santai, meskipun dalam hatinya ada sedikit rasa cemas. Pak Rudi, yang dikenal sebagai orang paling pendiam di antara mereka, keluar dari rumahnya dengan langkah hati-hati. Ia membawa Al-Quran kecil di tangannya, seolah ingin memastikan diri terlindungi oleh doa. "Malam ini terasa berbeda," ucapnya pelan, menatap ke arah hutan yang gelap. Ada sesuatu yang tidak beres. Ketiganya telah menjadi sahabat lama, dan setiap malam, mereka bergiliran untuk ronda. Namun, malam ini, ketiganya merasakan ketegangan yang tidak biasa. Mereka mulai berjalan menyusuri jalan setapak, dikelilingi oleh suara malam yang sunyi. Suara jangkrik dan sesekali suara burung hantu menambah kesan mencekam. Mereka melintasi jalan setapak yang dikelilingi oleh pepohonan besar, ranting-rantingnya bersentuhan satu sama lain, menghasilkan suara berdesir yang seolah menyatu dengan angin malam. Pak Joko memimpin di depan, diikuti oleh Pak Sadi dan Pak Rudi. Setiap langkah mereka terasa berat, seolah tanah di bawah kaki mereka bergetar dengan ketegangan yang menggelayut. "Joko, jangan terlalu tegang. Mungkin hanya imajinasimu," Pak Sadi mencoba mencairkan suasana, tetapi suaranya sendiri terdengar cemas. Ia melihat ke arah hutan, seolah mencari sesuatu yang tidak terlihat. "Lagi pula, kita sudah sering ronda. Tidak ada yang perlu ditakutkan." Namun, Pak Joko tidak yakin. Ia merasakan mata-mata tak terlihat mengawasi mereka. "Aku merasakan sesuatu. Seperti ada yang mengikuti kita," ujarnya, suaranya bergetar. Ia berusaha menenangkan diri, tetapi bayangan di dalam pikirannya semakin membesar. Mereka terus berjalan, tetapi setelah beberapa menit, Pak Rudi berhenti sejenak dan menoleh. "Dengar, ada suara di belakang," katanya, wajahnya pucat. Ketiga bapak itu terdiam, menajamkan pendengaran. Suara langkah kaki terdengar samar-samar di antara deru angin. Suara itu terdengar seperti sebuah makhluk yang bergerak dengan hati-hati, mengikuti jejak mereka. "Siapa di sana?" tanya Pak Joko, menegakkan badannya dan mencoba menunjukkan keberanian. Suara langkah itu berhenti, dan keheningan menyelimuti mereka. Hanya suara detakan jantung yang terdengar di telinga mereka. "Jangan panik, mungkin hanya hewan liar," jawab Pak Sadi, meskipun ia sendiri merasakan ketakutan yang menggerogoti. "Ayo kita teruskan ronda." Dengan langkah hati-hati, mereka melanjutkan perjalanan. Namun, ketegangan di antara mereka semakin terasa. Setiap kali mereka berbelok, mereka merasa seolah ada sesuatu yang mengintai dari balik pepohonan. Rasa takut semakin menggerogoti pikiran mereka, dan ketiga bapak itu mulai berbisik satu sama lain. "Mungkin kita harus kembali ke masjid," saran Pak Rudi, suaranya bergetar. "Kita bisa meminta bantuan jika ada yang tidak beres." Sebelum mereka bisa mengambil keputusan, seberkas cahaya dari senter Pak Sadi menangkap sesuatu di bawah pepohonan. Sesosok bayangan tampak melintas cepat, membuat ketiganya terloncat mundur. "Apa itu?" teriak Pak Joko, suaranya penuh ketegangan. Pak Sadi berusaha menyalakan senter lebih terang, tetapi cahaya itu hanya menyinari kegelapan. "Kita harus pergi dari sini," seru Pak Rudi, mulai panik. Mereka berlari sekuat tenaga, menembus hutan yang semakin gelap,
Suara langkah kaki di belakang mereka semakin mendekat, menambah ketakutan yang mencekam. Mereka berlari tanpa tujuan, hanya berusaha menjauh dari makhluk yang mengikuti. Dalam kegelapan malam, mereka hanya bisa berharap agar tidak terjebak dalam cengkeraman ketakutan yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Tanda-tanda aneh. Keringat dingin mengalir di dahi Pak Joko saat mereka berlari menembus gelapnya hutan. Ketiga bapak itu tidak berbicara, suara langkah kaki mereka yang terburu-buru beradu dengan detak jantung yang berdebar kencang. Ketika mereka akhirnya berhenti di sebuah clearing kecil, mereka saling menatap dengan napas terengah-engah. Ini tidak bisa jadi hewan biasa, kata Pak Joko, berusaha menenangkan diri. Ada sesuatu yang lebih dari itu. Pak Sadi, yang masih terengah-engah, mengangguk. Aku merasa seperti ada yang mengawasi kita dari kegelapan, ujarnya. Kita harus kembali ke desa sebelum semuanya terlambat. Dalam keheningan yang mencekam, Pak Rudi, yang biasanya pendiam, mulai berbicara. Dulu, nenekku pernah cerita tentang makhluk yang menjaga hutan ini. Mereka tidak suka jika manusia merusak tempat tinggal mereka. Mungkin makhluk itu adalah salah satu dari mereka, ucapnya dengan nada serius. Pak Joko menatap Pak Rudi, pernyataannya membuat bulu kuduknya merinding. Apa maksudmu? Kita tidak merusak hutan ini. Jawabnya, meskipun ia mulai merasa khawatir. Kita hanya ronda malam seperti biasa. Ya, tetapi kita juga sering berburu di sini, dan terkadang kita membuang sampah sembarangan. Mungkin mereka marah, kata Pak Rudi, menatap ke arah pohon-pohon yang gelap. Kita harus lebih menghormati alam. Mereka pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan kembali ke desa. Namun, suasana malam yang awalnya tenang kini terasa berbeda. Angin berhembus lebih kencang, membuat daun-daun bergetar seolah berbisik sesuatu. Ketiga bapak itu merasa ada yang tidak beres, dan ketegangan di antara mereka semakin meningkat. Di tengah perjalanan, Pak Sadi tiba-tiba berhenti. Dengar, suara itu lagi, serunya, menatap ke arah hutan. Suara langkah kaki yang monoton dan berat terdengar samar-samar, mengikut langkah mereka. Kali ini, suara itu lebih jelas, seolah makhluk itu semakin mendekat. Cepat, kita harus bergerak. Pak Joko berteriak, melanjutkan langkahnya dengan cepat. Namun, saat mereka berlari, Pak Rudi merasakan sesuatu yang aneh. Tunggu, serunya, menghentikan langkah mereka. Ada apa, Rudi? Tanya Pak Sadi, kebingungan. Lihat, Pak Rudi menunjuk ke tanah. Di bawah sinar bulan, mereka melihat jejak kaki yang aneh. Jejak itu lebih besar dari jejak manusia biasa, dengan bentuk yang tidak beraturan. Ini bukan jejak hewan biasa, katanya, suaranya bergetar. Apa yang bisa meninggalkan jejak seperti ini? Mereka berusaha meneliti jejak tersebut, tetapi semakin lama, ketiga bapak itu semakin merasakan ketakutan yang mencekam. Pak Joko berusaha berfokus. Kita harus segera pergi dari sini. Jejak ini bisa saja membawa kita ke tempat yang lebih berbahaya, ujarnya. Namun, sebelum mereka bisa melanjutkan langkah, tiba-tiba dari arah hutan, mereka mendengar suara berdesir yang keras. Suara itu semakin mendekat, membuat mereka terloncat mundur. Dari balik pepohonan, sosok bayangan muncul, tinggi dan ramping, dengan kulit pucat yang bersinar di bawah cahaya bulan. Siapa kau? Teriak Pak Sadi, suaranya terputus-putus karena ketakutan. Sosok itu berhenti sejenak, seolah mengamati mereka dengan penuh rasa ingin tahu. Mata makhluk itu bersinar tajam, dan saat itu, ketiganya merasakan aura yang menakutkan. Mengapa kalian mengganggu tempat kami? Suara makhluk itu terdengar dalam, menggema di antara pepohonan. Kami telah memperingatkan kalian untuk tidak merusak hutan ini. Ketiga bapak itu terdiam. Mereka tidak pernah membayangkan akan berhadapan dengan makhluk seperti itu. Pak Rudi, yang paling religius di antara mereka, mulai membaca doa dalam hati. Kita harus tenang, bisiknya. Mungkin kita bisa berbicara dengan makhluk ini. Bertanya, apa yang akan kita katakan? Jawab Pak Joko, masih terkejut. Namun, pada saat itu, makhluk itu mulai menjelaskan.
Aku adalah penjaga hutan ini. Tugasku adalah melindungi tempat ini dari manusia yang merusak, kata makhluk itu dengan suara yang dalam dan menakutkan. Kalian telah melanggar batas, dan sekarang kalian harus membayar konsekuensinya. Pak Sadi berusaha berbicara, kami tidak bermaksud merusak. Kami hanya ronda malam. Kami akan memperbaiki kesalahan kami. Namun, makhluk itu tidak menunjukkan tanda-tanda percaya. Kata-kata kalian tidak cukup. Tindakan kalian yang berbicara, ujarnya, dan saat itu, suasana semakin mencekam. Ketiga bapak itu saling memandang, menyadari bahwa mereka berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Rasa takut dan penyesalan mulai menyelimuti mereka. Mereka tidak pernah menyadari betapa pentingnya menjaga hubungan baik dengan alam. Jika kami berjanji untuk melindungi hutan ini, apakah itu akan cukup? Tanya Pak Rudi, suaranya penuh harapan meskipun ketakutan masih menggerogoti. Makhluk itu menatap mereka dengan tajam, seolah mencari kebenaran dalam kata-kata mereka. Jika kalian bersedia berjanji, maka aku akan memberikan kesempatan. Namun, jika kalian ingkar, konsekuensinya akan lebih berat. Ketiga bapak itu saling berbisik, dan akhirnya mereka sepakat untuk berjanji. Kami berjanji akan menjaga hutan ini, tidak akan merusak, dan akan mengajak warga desa untuk melakukan hal yang sama, ucap Pak Joko, suaranya lebih tenang. Makhluk itu mengangguk, mengisyaratkan bahwa mereka telah mendapatkan kesempatan kedua. Namun, ketiga bapak itu tahu bahwa perjalanan mereka masih jauh dari selesai. Mereka harus menghadapi konsekuensi dari tindakan mereka dan berusaha memperbaiki kesalahan yang telah dibuat. Dengan perasaan campur aduk antara takut dan harapan, mereka melanjutkan perjalanan kembali ke desa, menyadari bahwa malam itu akan menjadi awal dari perubahan besar dalam hidup mereka dan hubungan mereka dengan alam. Pelarian, malam semakin larut, dan ketiga bapak itu melanjutkan perjalanan kembali ke desa dengan hati yang berat. Suasana di sekitar mereka terasa mencekam. Meski makhluk itu tidak menunjukkan niat jahat setelah janji yang mereka buat, ketakutan masih menyelimuti pikiran mereka. Mereka tahu bahwa ancaman belum sepenuhnya hilang, dan mereka harus tetap waspada. Pak Joko berjalan di depan, senter di tangannya berpendar lemah. Setiap kali cahaya menyentuh pepohonan, bayangan yang ditimbulkan seolah bergerak, memperkuat rasa takut yang ada. Kita harus cepat sampai ke desa, katanya sambil menatap ke arah hutan. Aku tidak ingin berlama-lama di sini. Pak Sadi, yang berjalan di samping Pak Joko, mengangguk setuju. Ya, sebaiknya kita tidak berhenti. Mungkin kita bisa memberitahu warga desa tentang apa yang terjadi dan mengajak mereka untuk menjaga hutan. Pak Rudi, yang berjalan di belakang, merasakan ketegangan yang mendalam. Ia terus menatap ke belakang, merasa seolah ada yang mengawasi mereka. Tapi, apakah mereka akan percaya pada kita? Mereka mungkin akan menganggap kita gila, ucapnya, suara penuh keraguan. Tidak ada pilihan lain. Kita harus mencoba, jawab Pak Sadi. Kita tidak bisa membiarkan apa yang terjadi malam ini terulang lagi. Tiba-tiba, suara berdesir terdengar lagi dari belakang mereka. Ketiganya menoleh bersamaan, jantung mereka berdegup kencang. Dalam gelap, mereka melihat bayangan bergerak cepat di antara pepohonan. Ayo cepat, teriak Pak Joko, meraih tangan kedua temannya dan mulai berlari. Mereka berlari sekuat tenaga, melawan rasa lelah yang mendera. Suara langkah yang mengikuti mereka semakin mendekat, membuat mereka semakin panik. Pak Joko berusaha mengatur napas, tetapi rasa takut membuatnya sulit berkonsentrasi. Kita harus menemukan tempat yang aman, serunya. Di tengah pelarian, mereka menemukan sebuah gua kecil yang tersembunyi di balik semak-semak. Masuk, teriak Pak Rudi, menarik kedua temannya ke dalam gua. Mereka bersembunyi di dalam, berusaha menenangkan diri sambil mendengarkan suara di luar. Di dalam gua, suasana gelap dan lembab. Cahaya bulan hanya sedikit masuk melalui celah-celah di atas. Mereka duduk bersandar pada dinding gua, berusaha mendengar suara langkah yang semakin mendekat. Keringat menetes di dahi mereka, dan napas mereka masih terengah-engah. Apakah kita aman di sini? Tanya Pak Sadi,
Suaranya bergetar. Aku tidak ingin bertemu dengan makhluk itu lagi. Semoga saja, jawab Pak Joko, berusaha menenangkan. Kita hanya perlu menunggu sampai suara itu pergi. Namun, saat mereka menunggu, suasana di luar semakin mencekam. Suara langkah kaki berhenti di depan gua, dan ketiga bapak itu saling memandang dengan mata penuh ketakutan. Apa yang harus kita lakukan? Bisik Pak Rudi, suaranya hampir tak terdengar. Mungkin kita bisa berdoa, saran Pak Joko, meraih Al-Quran dari tas Pak Rudi. Kita butuh perlindungan saat ini. Pak Rudi mengangguk, dan mereka bertiga mulai membaca doa bersama. Suara mereka bergetar di dalam gua, menyatu dengan ketegangan luar. Semakin mereka berdoa, semakin mereka merasa ada penghalang antara mereka dan ancaman yang ada di luar. Setelah beberapa saat, suara langkah kaki itu mulai menjauh, tetapi ketiga bapak itu masih tidak berani keluar. Mereka menunggu hingga keheningan menyelimuti gua. Dalam kegelapan, mereka saling berbagi cerita tentang keluarga dan harapan mereka untuk masa depan. Mereka tahu bahwa mereka harus kembali ke desa dan memperbaiki kesalahan yang telah mereka buat. Akhirnya, setelah beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam, Pak Joko berani untuk membuka mulut gua. "Apakah sudah aman?" tanyanya. Dengan hati-hati, mereka mengintip keluar. Malam itu tampak lebih tenang, tidak ada suara langkah atau jejak makhluk yang terlihat. Mereka pun melangkah keluar dari gua, merasakan udara malam yang segar. Namun, rasa takut masih membayangi mereka. Mereka tahu bahwa mereka harus kembali ke desa dan berbagi pengalaman ini dengan warga. "Sekarang kita harus cepat," kata Pak Rudi, matanya menatap ke arah jalan setapak yang menuju desa. "Semoga saja mereka mau mendengarkan kita." Ketiga bapak itu melanjutkan perjalanan, tetapi ketegangan di dalam hati mereka tidak bisa dihilangkan sepenuhnya. Setiap kali mereka mendengar suara di malam yang tenang, mereka akan berhenti dan saling menatap, khawatir jika makhluk itu akan muncul kembali. Saat mereka mendekati batas desa, suasana mulai berubah. Suara jangkrik dan suara malam lainnya kembali terdengar, tetapi kali ini, mereka merasakannya lebih menenangkan. Mereka tahu bahwa mereka akan segera bertemu dengan warga desa dan memberitahu tentang apa yang telah mereka alami. Namun, saat mereka memasuki desa, mereka melihat bahwa beberapa warga berkumpul di sekitar masjid, wajah mereka tampak cemas. "Ada apa?" tanya Pak Sadi, mendekati kerumunan. Seorang warga, Pak Hasan, mendekati mereka dan terlihat sangat khawatir. "Kami mendengar bahwa ada sesuatu yang aneh di hutan. Beberapa orang melaporkan melihat sosok yang menyeramkan. Apa kalian baik-baik saja?" Ketiga bapak itu saling berpandangan, menyadari bahwa mereka harus memberitahu semua orang tentang makhluk yang mereka temui dan janji yang mereka buat. Dengan tekad baru, mereka bersiap untuk berbagi cerita dan menjaga desa dari ancaman yang lebih besar. Masjid dan kekuatan doa. Setelah mendengar kekhawatiran warga desa, Pak Joko, Pak Sadi, dan Pak Rudi merasa semakin terdorong untuk berbagi pengalaman mereka. Mereka tahu bahwa informasi yang mereka bawa sangat penting untuk keselamatan desa. Ketiganya melangkah maju, berusaha menyusun kata-kata yang tepat. Begitu mereka mendekati kerumunan, Pak Joko mengambil nafas dalam-dalam dan mengangkat tangannya. "Warga desa, kami baru saja pulang dari ronda malam, dan kami mengalami sesuatu yang aneh. Kami melihat makhluk yang menjaga hutan," katanya, suaranya bergetar tetapi penuh keyakinan. Semua mata tertuju pada mereka, dan ketegangan di udara terasa semakin kuat. "Makhluk itu memperingatkan kami tentang tindakan kita yang merusak hutan. Kami berjanji untuk menjaga alam, tetapi kami perlu bantuan kalian," lanjut Pak Joko, menatap wajah-wajah yang penuh rasa ingin tahu dan ketakutan. Pak Sadi melanjutkan, "Kami tidak ingin ada yang terluka. Kami tahu bahwa beberapa dari kalian mungkin pernah mendengar cerita tentang makhluk ini, tetapi malam ini kami mengalaminya sendiri. Kita harus bersatu untuk menjaga desa kita dan hutan." Sementara itu, Pak Rudi mengangguk dan menambahkan, "Kita harus mengingat bahwa kita tidak sendirian. Alam memiliki cara untuk melindungi dirinya sendiri,
dan makhluk itu hanyalah salah satu dari banyak penjaga yang ada. Kita harus menghormati mereka dan menjaga keseimbangan. Warga desa mulai berdiskusi di antara mereka, dan beberapa tampak skeptis. Apa yang kalian lihat, Pak Joko? Apakah ini hanya khayalan? Tanya seorang pemuda, skeptis. Tidak, ini kenyataan, tegas Pak Joko. Kami melihat jejaknya, mendengar suaranya, dan bahkan berbicara dengannya. Ini bukan hal sepele, kita harus serius menghadapinya. Akhirnya, suasana mulai berubah. Beberapa warga mulai mengingat kembali cerita-cerita lama tentang makhluk penjaga hutan yang pernah diceritakan oleh nenek moyang mereka. Mereka berkumpul, mendengarkan dengan seksama saat Pak Joko, Pak Sadi, dan Pak Rudi menceritakan pengalaman mereka secara rinci. Jika makhluk itu memperingatkan kita harus bertindak sekarang, kata Pak Hasan, seorang tokoh masyarakat yang dihormati. Kita tidak bisa membiarkan kesalahan masa lalu terulang. Kita harus menjaga hutan dan lingkungan kita. Mendengar kata-kata Pak Hasan, warga desa mulai bersatu. Mereka sepakat untuk mengadakan pertemuan di masjid untuk membahas langkah-langkah yang perlu diambil. Dengan semangat baru, mereka mulai merencanakan kegiatan membersihkan hutan, mengedukasi anak-anak tentang pentingnya menjaga alam, dan melakukan ritual doa untuk meminta perlindungan. Setelah pertemuan, Pak Joko, Pak Sadi, dan Pak Rudi diundang untuk memimpin doa. Mereka berkumpul di dalam masjid, suasana penuh harapan dan rasa syukur. Pak Rudi memimpin doa, meminta perlindungan dan bimbingan dari Tuhan, serta agar makhluk yang menjaga hutan dapat melihat niat baik mereka. Ya Allah, kami meminta ampun atas kesalahan kami, dan semoga kami bisa memperbaiki apa yang telah kami rusak. Lindungi desa kami dan berikan kami kekuatan untuk menjaga alam, ucap Pak Rudi dengan khusyuk. Doa mereka menggema dalam keheningan masjid, dan setiap baitnya seolah membawa harapan baru. Warga desa merasakan kedamaian yang melingkupi mereka, dan rasa ketakutan yang sebelumnya ada mulai menghilang. Setelah doa selesai, Pak Joko berdiri dan berkata, "Kita harus bertindak sekarang. Mari kita mulai dengan membersihkan sampah-sampah yang ada di sekitar hutan dan desa. Kita juga perlu mengatur jadwal ronda malam agar kita bisa lebih waspada." Pak Sadi menambahkan, kita bisa mengadakan pertemuan rutin untuk membahas langkah-langkah selanjutnya dalam menjaga lingkungan kita. Kita harus melibatkan semua warga, termasuk anak-anak. Warga desa menyetujui rencana tersebut. Dengan semangat dan tekad yang baru, mereka mulai merencanakan kegiatan membersihkan hutan. Setiap orang berperan aktif, dari yang tua hingga yang muda, bergotong royong untuk menjaga lingkungan mereka. Malam itu, suasana di desa terasa berbeda. Rasa takut yang sebelumnya melanda kini berganti dengan rasa persatuan dan harapan. Ketiga bapak itu merasa bangga melihat warga desa mereka bersatu, dan mereka tahu bahwa ini adalah langkah awal menuju perubahan. Ketika malam semakin larut, mereka kembali ke rumah masing-masing dengan perasaan lega. Mereka tidak hanya berhasil menghadapi ketakutan mereka, tetapi juga menginspirasi warga desa untuk menjaga alam dan menghormati makhluk yang hidup di sekitarnya. Namun, di sudut hutan yang gelap, makhluk penjaga hutan itu mengamati dari kejauhan. Ia merasa lega melihat manusia berusaha untuk memperbaiki kesalahan mereka. Namun, ia juga tahu bahwa jalan untuk mencapai keseimbangan tidak akan mudah. Masih banyak yang harus dilakukan, dan ia bersiap untuk terus mengawasi, menunggu saat yang tepat untuk menguji komitmen mereka. Menghadapi kebenaran, malam itu, suasana di desa tampak berbeda. Ketika bulan purnama bersinar di langit, ketiga bapak itu, Pak Joko, Pak Sadi, dan Pak Rudi, berdiri di luar masjid, merasakan ketegangan yang menggelayut di udara. Mereka tahu bahwa makhluk yang mereka temui di hutan tidak hanya menjadi bagian dari pengalaman menakutkan, tetapi juga menjadi simbol akan tanggung jawab yang harus mereka emban terhadap lingkungan. Apakah kalian merasakan sesuatu yang aneh? Tanya Pak Joko, menatap ke arah hutan yang gelap. Rasanya seperti ada yang mengawasi kita. Ya, aku juga merasakannya, jawab Pak Sadi, mengangguk. Sejak kita berjanji untuk menjaga hutan,
aku merasa ada kehadiran yang lebih kuat di sekitar kita. Pak Rudi, yang biasanya lebih pendiam, menatap ke arah hutan dengan penuh perhatian. Mungkin makhluk itu ingin kita melakukan lebih banyak lagi. Kita perlu memahami lebih dalam tentang hubungan kita dengan alam. Ketiga bapak itu memutuskan untuk berkumpul bersama warga desa keesokan harinya dan membahas langkah-langkah yang perlu diambil untuk menjaga hutan dan lingkungan sekitar. Mereka merasa bahwa pengalaman mereka harus dibagikan agar semua orang paham betapa pentingnya menjaga keseimbangan alam. Keesokan harinya, mereka mengundang seluruh warga desa untuk berkumpul di masjid. Dalam pertemuan itu, Pak Joko berdiri di depan dan mulai menceritakan pengalaman mereka. Kami telah melihat makhluk yang menjaga hutan, dan itu memberi kami peringatan tentang tindakan kita. Kita tidak bisa terus-menerus merusak alam tanpa konsekuensi. Warga desa mendengarkan dengan seksama, beberapa di antara mereka terlihat bingung, sementara yang lain tampak khawatir. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Pak Hasan, salah satu tokoh masyarakat. Apakah makhluk itu akan kembali? Yang terpenting adalah kita harus bersatu, jawab Pak Sadi. Kita harus menjaga lingkungan kita dan menghormati alam. Kita bisa mulai dengan membersihkan hutan dan mengedukasi anak-anak tentang pentingnya menjaga lingkungan. Pak Rudi menambahkan, kita juga bisa mengadakan pertemuan rutin untuk membahas langkah-langkah yang telah kita ambil dan terus berdoa agar makhluk itu melihat niat baik kita. Warga desa mulai berdiskusi, dan semangat untuk menjaga alam mulai terlihat. Mereka sepakat untuk mengadakan kegiatan bersih-bersih di hutan, mengurangi penggunaan plastik, dan melakukan edukasi bagi anak-anak tentang flora dan fauna setempat. Semua orang berkomitmen untuk berkontribusi, termasuk anak-anak yang bersemangat untuk belajar. Seiring berjalannya waktu, kegiatan mereka menjadi rutin. Setiap minggu, warga desa berkumpul untuk membersihkan hutan, menanam pohon, dan melakukan doa bersama. Pak Joko, Pak Sadi, dan Pak Rudi merasa bangga melihat bagaimana warga desa bersatu untuk menjaga lingkungan mereka. Namun, meski semua terlihat baik-baik saja, ketiga bapak itu masih merasakan ada sesuatu yang mengintai. Suatu malam, saat mereka berkumpul di masjid setelah kegiatan bersih-bersih, tiba-tiba angin bertiup kencang. Lampu-lampu bergetar, dan suasana menjadi mencekam. Ada sesuatu yang tidak beres, kata Pak Joko, menatap keluar jendela. Rasanya seperti ada yang mendekat. Pak Sadi dan Pak Rudi saling memandang, merasakan ketegangan di antara mereka. Kita harus keluar dan melihat, ujar Pak Rudi, berusaha menenangkan diri. Mungkin makhluk itu ingin memberitahu kita sesuatu. Dengan hati-hati, mereka melangkah keluar dari masjid. Suasana malam yang tenang seketika berubah menjadi mencekam, dan mereka merasakan kehadiran yang kuat di sekitar mereka. Saat mereka menatap ke arah hutan, sosok tinggi dan ramping muncul dari balik pepohonan, mengintip dari kegelapan. "Siapa kau?" teriak Pak Joko, suaranya bergetar. Ketiga bapak itu saling berpegangan, berusaha menenangkan diri. Mereka tahu bahwa malam ini akan menjadi malam yang menentukan. Makhluk itu melangkah maju, tampak lebih jelas di bawah cahaya bulan. Kulitnya berwarna pucat dan matanya bersinar tajam, seolah ingin meneliti ketiga bapak itu. "Mengapa kalian mengganggu malam ini?" Suara makhluk itu menggema, dalam dan menakutkan. "Kami tidak bermaksud mengganggu," jawab Pak Sadi, berusaha menunjukkan keberanian. "Kami ingin menjaga hutan dan berusaha memperbaiki kesalahan kami." Makhluk itu mengangguk perlahan, seolah mempertimbangkan kata-kata mereka. "Kalian telah menunjukkan niat baik, tetapi tindakan harus berbicara lebih keras daripada kata-kata. Kami berjanji akan menjaga dan merawat alam ini. Apa yang bisa kami lakukan lebih untuk membuktikan komitmen kami?" tanya Pak Rudi, suaranya penuh harap. Makhluk itu mengamati mereka dengan seksama, lalu berkata, "Kalian harus membuktikan niat baik kalian dengan tindakan nyata. Bukan hanya untuk diri kalian, tetapi juga untuk generasi mendatang. Jika kalian benar-benar ingin menjaga hutan ini, kalian harus berani menghadapi tantangan." Ketiga bapak itu saling berpandangan,
menyadari bahwa mereka berada dalam ujian. Kami siap menerima tantangan itu, jawab Pak Joko, dengan suara tegas. Makhluk itu tersenyum tipis, baiklah, besok malam, kalian akan melihat sesuatu yang akan menguji komitmen kalian. Jangan takut, tetapi siapkan diri kalian untuk menghadapi kebenaran. Setelah mengucapkan kata-kata tersebut, makhluk itu melangkah mundur, menghilang ke dalam kegelapan hutan. Ketiga bapak itu berdiri terdiam, merenungkan apa yang baru saja terjadi. Mereka tahu bahwa besok malam akan menjadi penentu bagi mereka dan seluruh desa. Mereka kembali ke masjid dengan perasaan campur aduk antara ketakutan dan harapan. Mereka harus bersiap menghadapi apapun yang akan datang, dan mereka bertekad untuk melangkah maju dengan keberanian, demi menjaga hutan dan lingkungan mereka. Malam itu, ketiga bapak itu tidak bisa tidur, memikirkan tantangan yang akan dihadapi dan bagaimana cara terbaik untuk membuktikan komitmen mereka kepada makhluk penjaga hutan. Plot twist. Malam yang dinanti akhirnya tiba, dan suasana di desa terasa tegang. Pak Joko, Pak Sadi, dan Pak Rudi berkumpul di luar masjid, menunggu kedatangan makhluk penjaga hutan. Mereka telah mempersiapkan diri dengan doa dan harapan, tetapi rasa cemas tetap menghantui pikiran mereka. Warga desa juga berkumpul, penasaran dengan apa yang akan terjadi malam ini. Apakah kalian yakin kita siap? Tanya Pak Sadi, suaranya bergetar. Aku tidak tahu apa yang akan kita hadapi. Kita harus tetap percaya pada niat baik kita, jawab Pak Joko, berusaha menenangkan diri dan teman-temannya. Kita sudah berjanji untuk menjaga hutan, dan kita harus siap menghadapi konsekuensinya. Pak Rudi, yang lebih tenang, menambahkan, apapun yang terjadi, kita akan menghadapinya bersama. Kita tidak sendirian. Saat bulan purnama bersinar terang, angin bertiup lembut, dan sepertinya hutan mulai bergetar. Suasana malam itu terasa hidup, seolah alam sedang menunggu sesuatu. Tak lama kemudian, dari balik pepohonan, sosok tinggi dan ramping itu muncul, siluetnya tampak jelas di bawah cahaya bulan. Apakah kalian sudah siap? Suara makhluk itu bergema di udara, dalam dan misterius. Ya, kami siap, jawab Pak Joko tegas, meskipun hatinya berdebar kencang. Sangat baik, malam ini, kalian akan melihat apa yang sebenarnya terjadi di hutan ini, kata makhluk itu, lalu melangkah mundur, memberi isyarat agar mereka mengikuti. Ketiga bapak itu saling berpandangan, kemudian mengikuti makhluk itu ke dalam hutan. Warga desa yang lain tetap berada di tempat, menunggu dengan cemas. Hutan yang biasanya tenang kini terasa lebih gelap dan misterius, seolah menyimpan rahasia yang dalam. Setelah berjalan beberapa saat, mereka tiba di sebuah tempat yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Di sana terdapat sebuah danau kecil, airnya berkilauan di bawah sinar bulan. Namun, suasana di sekelilingnya terasa gelap dan menakutkan. Di tepi danau, mereka melihat banyak jejak kaki yang tidak biasa, seperti jejak makhluk besar lainnya. Tempat ini adalah pusat kekuatan hutan, jelas makhluk itu. Disinilah semua makhluk berkumpul untuk menjaga keseimbangan. Namun, kalian perlu memahami kebenaran tentang apa yang terjadi di sini. Apakah yang harus kami lakukan? Tanya Pak Rudi, mencoba memahami maksud makhluk itu. Dengarkan dengan baik, hutan ini tidak hanya dijaga oleh satu makhluk. Ada banyak penjaga di sini, dan setiap makhluk memiliki perannya masing-masing. Namun, saat manusia mulai merusak hutan, kekuatan itu terganggu. Sekarang, kalian harus menghadapi konsekuensinya, jelas makhluk itu. Ketiga bapak itu merasa tertegun. Apa maksudmu? Tanya Pak Joko, merasa cemas. Kami telah berusaha untuk memperbaiki kesalahan kami. Usaha kalian belum cukup. Sekarang, kalian harus menguji niat baik kalian. Kalian akan diuji oleh makhluk penjaga lainnya, kata makhluk itu, suaranya semakin dalam. Tanpa peringatan, air danau mulai bergolak, dan dari dalamnya muncul sosok-sosok lain, makhluk-makhluk aneh dengan bentuk yang tidak biasa. Beberapa dari mereka terlihat seperti hewan, sementara yang lain lebih menyerupai sosok manusia, tetapi dengan fitur yang tidak lazim.
Siapa kalian? Tanya Pak Sadi, merasa terjebak dalam situasi yang semakin menakutkan. Kami adalah penjaga lain, jawab salah satu makhluk, suaranya terdengar serak. Kami datang untuk menguji kalian. Jika kalian ingin melindungi hutan, kalian harus membuktikan bahwa kalian layak menjadi penjaga. Ketiga bapak itu saling berpandangan, merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Apa yang harus kami lakukan? Tanya Pak Rudi, suaranya bergetar. Setiap dari kalian harus menghadapi tantangan yang berbeda. Ini adalah cara untuk membuktikan niat kalian, jawab makhluk penjaga. Jika kalian berhasil, kalian akan diterima sebagai penjaga hutan. Jika tidak, konsekuensinya akan sangat berat. Pak Joko, Pak Sadi, dan Pak Rudi merasa tertegun. Mereka tahu bahwa mereka tidak bisa mundur sekarang. Kami siap menghadapi tantangan, seru Pak Joko, berusaha menunjukkan keberanian. Baiklah, kata makhluk itu. Mari kita mulai. Asteris tantangan pertama, asteris. Makhluk pertama memanggil Pak Joko. Kau akan menghadapi ujian kekuatan. Kami akan melihat apakah kau mampu melindungi yang lemah. Dalam sekejap, Pak Joko berada di tengah hutan. Di hadapannya terdapat seekor rusa yang terjebak dalam jaring. Ia harus memutuskan apakah akan membantu rusa itu atau mencari cara untuk keluar dari situasi yang menakutkan. Pak Joko merasakan getir di hatinya. Ia tahu bahwa menyelamatkan rusa berarti menghadapi makhluk lain yang mungkin marah. Namun, ia tidak bisa membiarkan hewan itu menderita. Dengan keberanian, ia maju dan mulai memotong jaring tersebut. Meskipun ia merasakan kehadiran makhluk lain yang mengawasi setiap langkahnya. Asteris tantangan kedua, asteris. Setelah berhasil, Pak Sadi dipanggil untuk menghadapi ujian berikutnya. Makhluk kedua menantangnya untuk memahami bahasa alam. Kau akan mendengarkan suara hutan dan menemukan jalan pulang. Jika kau gagal, kau akan tersesat selamanya. Pak Sadi duduk di tanah, menutup matanya, dan mulai mendengarkan suara-suara di sekelilingnya, desir angin, suara burung, dan gemericik air. Ia harus menemukan cara untuk mengikuti suara alam dan menemukan jalan kembali. Rasa cemas menyelimuti, tetapi ia berusaha mempercayai dirinya. Asteris tantangan ketiga, asteris. Terakhir, Pak Rudi dipanggil untuk menghadapi tantangan. Makhluk ketiga menantangnya untuk berbicara kepada para roh hutan. Kau harus meminta maaf kepada mereka atas semua kerusakan yang telah kalian lakukan. Jika kau tidak tulus, mereka tidak akan mendengarkanmu. Pak Rudi merasa berat di dadanya. Ia berdiri di depan pohon tua yang terlihat sangat bijak, dan dengan suara bergetar, ia mulai berbicara. Kami minta maaf atas semua kesalahan yang telah kami buat. Kami berjanji akan menjaga dan melindungi hutan ini. Setelah melewati setiap ujian, ketiga bapak itu bertemu kembali di tepi danau. Mereka merasakan perubahan dalam diri mereka, seolah beban berat telah terangkat. Makhluk penjaga berkumpul di sekitar mereka, menilai setiap tindakan dan keputusan yang telah diambil. Apakah kalian berhasil? Tanya makhluk yang pertama. Ketiga bapak itu mengangguk, merasa percaya diri dengan apa yang telah mereka lakukan. Baiklah, kata makhluk itu. Kalian telah membuktikan niat baik kalian. Namun, ingatlah bahwa menjaga hutan adalah tanggung jawab yang terus-menerus. Jika kalian ingin menjadi penjaga, kalian harus berkomitmen seumur hidup. Ketiga bapak itu saling berpandangan, merasakan beban tanggung jawab yang baru. Kami bersedia, kata Pak Joko, mewakili teman-temannya. Kami akan melindungi hutan ini dan semua makhluk yang ada di dalamnya. Makhluk-makhluk penjaga mengangguk, dan suasana malam itu terasa lebih terang. Mereka telah berhasil menghadapi kebenaran tentang diri mereka dan hubungan mereka dengan alam. Sebagai imbalan, makhluk-makhluk itu memberi mereka tanda sebagai penjaga hutan, sebuah cahaya yang bersinar di dalam hati mereka. Saat mereka kembali ke desa, ketiga bapak itu tahu bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai. Mereka telah menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar, dan mereka bertekad untuk menjaga hutan serta mendidik generasi mendatang tentang pentingnya melindungi alam.